Kalau sudah bisa dilihat kepada anak lah, supaya kita bisa mulai. Sudah Oke. bisa. Jelas lah anak? Jelas. Jelas sudah. Ya, kalau misalnya kada jelas Ustazah ganali lagi gitu nah. Nah, yang pertama, hari ini kita membahas dulu nomor 9. Jika nanti Bu Hanpian temukan soal yang seperti ini nanti caranya. Yang pertama dulu, Ustazah bacakan soalnya. Penerimaan total Pak Wasis sebagai seorang produsen boneka ditunjukkan oleh persamaan TR. TR itu kepanjangannya total revenue atau pendapatan total. Nah, di sini persamaannya TR sama dengan 2000 Q dikurang 8 Q kuadrat. Dan biaya total ditunjukkan oleh persamaan TC. TC itu kalau kepanjangannya total cost. Total cost itu biaya total. Nah, di sini persamaannya TC sama dengan 10.000 ditambah 400 Q. Maka usaha kerajinan Pak Wasis akan memperoleh laba maksimum sebesar. Nah, kita harus menentukan berapa keuntungan maksimal yang akan diperoleh sama Pak Wasis untuk per produk. Nah, di sini yang pertama dulu kalian harus tuliskan dulu yang pertama persamaan yang kita ketahui. Tadi kan di sini sudah disampaikan pada soal persamaannya yang pertama ada TR sama dengan 2Q dikurang 8Q kuadrat. Nah, dan persamaan yang kedua ada TC sama dengan 10.000 ditambah 4Q. Kita disuruh menentukan laba maksimum. Laba maksimum itu artinya marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Tambahan pendapatan sama dengan tambahan biaya. Nah, jadi di sini nanti perusahaan itu dikatakan mengalami laba ketika total dari pendapatannya lebih dari total biaya yang dikeluarkannya. Nah, jadi kalau mau mengetahui laba, tinggal kita kurangkan TR ini dengan TC. Tapi saat ini kita harus tahu dulu kan karena di sini laba maksimum sama dengan MR sama dengan MC, maka kita harus tahu dulu MR-nya berapa dan MC-nya berapa. Nah, kita harus tahu itu dulu. Yang pertama, untuk nanti mendapatkan Q ini, kita harus ke persamaan yang ini dulu, nah, Nakai. Makanya kita harus tahu MR-nya berapa, MC-nya berapa. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan MR, MR itu adalah TR aksen, turunan dari persamaan yang ini. Nah, turunan dari persamaan yang ini, Nak. Nah, jadi turunan dari TR sama dengan 2Q, 2000Q dikurang 8Q kuadrat, itu seini, nah. Ustazah, kenapa jadi dapatnya turunannya itu MR sama dengan 2000 dikurang 16Q? Kayak apa yuk? Adalah yang bisa menjelaskan. Kenapa jadi yang asalnya 2000Q jadi 2000? Bebuhan Mia nih kayaknya tahu, atau Buhan Iis gin tahu? Karena diturunkan Ustazah. Nah, karena diturunkan. Kalau diturunkan tuh kayak apa, Talita? Pangkatnya dikali ke depan, jadi 2 dikali 8, terus yang 2000 Q-nya dihilangkan. Ya, nah betul. Nah, jadi tadi yang ini, kan ini ada pangkatnya 2 loh, anak lah. Nah, 2 ini dikedepankan sini, Kak Talita. Nggih. Nah, jadi 2 kali 8, ya kan? Hasilnya 16. Karena Q-nya tadi pangkatnya sudah kita kalikan di sini, berarti sudah tidak ada lagi pangkat di sini ya, Kak. Nah, terus tadi 2000 Q, itu kenapa jadi 2000, Talita? Karena diturunkan, jadi Q-nya otomatis hilang, Ustazah. Nah, karena diturunkan, maka Q-nya otomatis hilang. Jadi tertinggal 2000 aja. Seandainya Q ini pangkat 2, berarti
2 yang ada di pangkat ini kita kalikan ke depan. Iyalah Talita itu kah? Nggih. Iya, oke. Kayak apa anak Iis? Bisa dipahami lah, Nak. Jadi ketika kita menurunkan sesuatu, itu yang di sini, Nak. Yang di sini kan asalnya pangkatnya 2, itu kita kedepankan sini. Jadi 2 kali 8. Nah, 2 kali 8 kan 16 Q akhirnya. Karena kan Q untuk pangkat 2 tadi sudah kita majukan ke depan. Terus kalau untuk 2000 Q, itu sebenarnya 2000 Q ini Q-nya kan pangkat 1. Nah, 1 ini kita pindahkan ke sini. Nah, karena di sini 1 kali 2000 cuma 2000 loh, Nak lah. Nah, sementara di sini karena tadi pangkatnya sudah kadada, maka Q-nya sama dengan Q pangkat 0. Nah, hasilnya 0 lagi. Jadi di sini 2000, untuk turunannya adalah MR sama dengan 2000 dikurang 16Q. Nah, sementara kalau untuk TC, nah MC ini adalah turunan dari TC. TC-nya 10.000 ditambah 400Q. Nah, kenapa jadi tertinggal 400 aja yuk? Talita. Pon. Kenapa jadi tertinggal 400 saja nih? Kan ini diturunkan loh. Asalnya 10.000, 10.000-nya kemana gitu nah? 10.000-nya hilang. Kenapa jadinya hilang? Asalnya kayak itu saja, misalnya angka aja kadada hurufnya di belakang, jadi pas diturunkan Hilang lah. nggih. Nah, ya. Nah, jadi Talita, kayaknya kalau misalnya ini kadada pakai variabel gitu nah, angka aja gitu nah. Ini bila iya diturunkan, maka angkanya hilang. Tertinggal yang bervariabelnya aja nah, ya kalau lah. Oke, sampai di sini mudah-mudahan lah bisa dipahami. Jadi kita ketika mau mencari laba maksimum, itu kita harus tahu dulu berapa MR-nya, berapa MC-nya. Sementara untuk MR dan MC ini, dia bisa diketahui dengan membuat turunan dari persamaan yang ada. Nah, kalau MR itu turunan dari TR, kalau MC itu turunan dari TC. Nah, terus di sini kan kita sudah tahu nih MR-nya sama dengan 2000 dikurang 16Q dan MC-nya 400. Kita masukkan, Nak. Nah, ke sini. Ini kan MR-nya 2000 dikurang 16Q sama dengan MC-nya 400. Yang pakai variabel, ya dikumpulkan dengan yang pakai variabel, yang angka kita kumpulkan dengan yang angka. Di sini kan ada, tunggu sebentar, Ustazah hapus dulu. Terlindung nih. Nah, habis itu, tunggu sebentar. Nah, di sini kan ada 2000Q dikurang 16Q sama dengan 400. Supaya 16Q-nya ini tetap ada di, tetap 16Q, maka 400 ini akan dikumpulkan dengan 2000. Nah, misalkanlah Ustazah kesampingkan sini aja. Kenapa jadi sampai langsung seini? Nah, ini Ustazah kasihkan caranya. Yang pertama, negatif 16Q itu sama dengan 400. Nah, yang plus 2000 ini kita pindahkan ke kanan. Karena ya tadi kita supaya tertinggal 16Q aja di kiri, berarti ini harus kita pindahkan ke kanan. Yang angka tanpa variabel itu kita kumpulkan dengan yang angka tanpa variabel. Berarti di sini negatif 2000. Nah, dapat dah negatif 2000. Habis itu, nah 400 dikurang 2000 itu berarti negatif 1600. Nah, negatif 16Q. Nah, karena ini sama negatif, maka kita bisa hilangkan. Nah, jadi nanti Q-nya adalah 1600 dibagi 16. Q-nya sama dengan
1.600 dibagi 16. Nah, kita bisa hilangkan nolnya. Oh, kada usah kita hilangkan nolnya, Gin. Kita hilangkan 16-nya aja. Nah, sama-sama kita bagi 16, ini sisa 1. Jadi hasilnya Q-nya 100. Ada yang bingung lah? Kenapa jadi Q-nya bisa dapat 100? 1.600 kita bagi dengan 16. Lah? Oke, kalau sampai sini sudah bisa dipahami, ini kita sudah mendapatkan Q nih, Nak. Ustazah hapus dulu supaya mudah dilihat. Nah, kita sudah dapat Q-nya 100. Nah, kita akan menemukan lagi di sini berapa TR-nya, berapa TC-nya. Karena kan kita sudah tahu nilai dari variabel yang ada. Nah, TR itu kita masukkan yang ini, Nak. 2.000 kali Q-nya kita ganti dengan 100. 2.000 kali 100. Nah, dikurang 8 dikali 100. 100 ini dari sini, Nak. Nah, pangkat 2. 2.000 kali 100 dikurang 8 kali 100 pangkat 2 itu hasilnya 120.000. Nak, suara Ustazah bisa terdengar dengan jelas kah atau nyaringan hujannya? Jelas saja. Dengaran saja. Jelas. Tunggu sebentar. Suara Ustazah jelas lah? Jelas saja. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah dapat nih Q-nya 100, kan tinggal kita masukkan ke persamaan yang ada supaya kita tahu berapa nilai TR-nya dan berapa nilai TC-nya. Karena kan laba tadi hasil dari pengurangan TR dikurang TC. Nah, TR-nya kita dapatkan 120.000 setelah kita mengganti Q-nya tadi, dan TC-nya itu kita dapatkan 50.000. Nah, hanya kita masukkan ke rumus ke rumus dari laba tadi, mencari laba. Nah, kalau mencari laba itu rumusnya nih, TR dikurang TC. Nah, ini rumusnya, Nak. Nah, sama dengan 120.000, kan tadi dapatnya 120.000 dikurang 50.000. Maka keuntungan yang didapat oleh Pak Wisas tadi sebesar 70.000. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bilanya bingung, Bapak dah aja langsung. Nyaman kita bahasakan. Ada yang bingung lah, Nak? Atau sudah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, seperti ini. Pak Wasis namanya. Nah, jadi keuntungan maksimum nanti yang akan didapatkan adalah sebesar 70.000. Nih. Lah, bisa aja kalau menurunkan tadi, insya Allah. Jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, kayak ini nah caranya. Lah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, ini kita disuruh mencari transfer payment. Nah, yang pertama dulu, di sini ada diketahui data pendapatan nasional suatu negara, NNI. NNI ini Net National Income, pendapatan nasional bersih. Nah, sebesar 100.000, laba ditahan sebesar 5% dari NNI-nya. Pajak perseroan sebesar 50% dari laba ditahan. Asuransi sebesar 20% dari pajak perseroan. Personal income-nya sebesar 114.000. Nah, yang pertama kita harus tahu
berapa sih besarnya dari laba ditahan ini? Nah, 5% dari NNI ya, berarti 5% dari 100.000. Nah, 5% dari 100.000 itu 5.000. Yang kedua, pajak perseroannya sebesar 50% dari laba ditahan. Nah, kan laba ditahannya tadi 5.000. Nah, 50% dari 5.000 berarti sama aja kayak 5.000 itu dibagi 2. Berarti 2.500. Asuransinya yang dibayarkan itu 20% dari pajak perseroan. Pajak perseroannya tadi 2.500. Nah, jadi 20% dari 2.500 itu adalah sebesar 500. Untuk mendapatkan PI, untuk mendapatkan transfer payment ini tadi, kita menggunakan rumus PI sama dengan NNI dikurang laba ditahan, dikurang pajak perseroan, ditambah asuransi, ditambah transfer payment. Transfer payment ini artinya pembayaran transfer. Nah, di sini kita tinggal masukkan. PI-nya tadi kan diketahuinya 114.000. Kita masukkan. NNI-nya tadi 100.000. Dikurang laba ditahannya 5.000. Pajak perseroannya 2.500. Dikurang asuransinya 500. Sementara transfer payment-nya itu adalah yang dicari. Kita kumpulkan ke sebelah kiri aja, Gen. Nah, supaya tersisa yang di kanan ini cuma transfer payment. Kita pindahi yang 100.000 dikurang 5.000 dikurang 2.500 dikurang 500 ini hitung dulu berapa? 100.000 dikurang 5.000 kan 95.000. 95.000 itu dikurang 2.500. 92.500 dikurang 500. Nah, berarti 92.000. Pindahkan 92.000 itu ke kiri. Nah, ke kiri dia jadi karenanya positif loh. Karena dipindahkan ke kiri berubah tandanya jadi negatif. Jadi 114.000 dikurang 92.000. Hasilnya 22.000. Apalah kira-kira? Nyaman aja? Asal ingat rumusnya. Nah, yang seperti ini sering keluar Nakai. Karena ini materi, biasanya materi ekonomi makro itu sering benar keluar. Nah, ini masuk nih pendapatan nasional nih, termasuk pembahasan di ekonomi makro. Sama yang kayak yang tadi itu kita menghitung laba maksimum. Nah, itu sering juga keluar. Jadi mudah-mudahan nih ketika kita sudah belajar yang seperti ini loh, ketika ketemu soal seperti ini, kita langsung bisa menggawinya gitu. Nah, ini rumusnya PI sama dengan NNI dikurang laba ditahan, dikurang pajak perseroan, dikurang asuransi, ditambah transfer payment. Deh, Anda ditakunakan lah. Kadeda lah. Oke, kalau kadeda kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 13. Nomor 13 ini diketahui fungsi permintaan barang X adalah 3Q sama dengan 32 dikurang 2P. Saat harga barang P sama dengan 6, maka besarnya elastisitas permintaannya adalah. Nah, untuk mendapatkan elastisitas permintaan, itu nanti menggunakan rumus ini. Elastisitas sama dengan P per P dikurang A. Nah, jadi di sini yang belum tahu kita itu nilai A aja lagi. P-nya kan sudah ada nih 6. Nah, Ustazah kayak apa mengetahui nilai A itu? Nah, nilai A itu ketika misalkan ini sudah nih ada nih loh persamaan. Persamaan ini kita rubah. Nah, dalam bentuk persamaan nanti P sama dengan. Nah, kayak apa supaya P sama dengan? Berarti kan nanti yang 36 ini kita pindahkan ke kiri. Nah, kita cobalah. Nah, misalkan di sini 3Q sama dengan 32 dikurang 2P. Nah, karena di sini kan P-nya ini yang dipindahnya.
Kalonya hendak nyaman kayak ini nah, Ustazah lajari. Kalau aing buhan pian misalnya lo kada paham nih kenapa jadinya langsung jadi nang tak kayak ini. Nah, misalnya 3Q sama dengan 36 dikurang 2P. Karena kita tadi hendak meninggal P ini, misalkan. Kan kita hendak mencari P-nya, kalau P sama dengan berapa gitu. Berapa fungsi persamaannya? 3Q sama dengan 3Q berarti yang ini pindah ke kiri menjadi negatif. 36 sama dengan negatif 2P. Nah, habis itu kita pindahkan yang negatif 2 ini ke kiri. Jadi 3Q sama, dikurang 36 dibagi negatif 2. Nah, ketika kita memindahkan ke ruas kiri atau ke ruas kanan, ia sebagai pembagi atau pengali, tandanya kada berubah nak lah. Tapi ketika kita memindahkan ia ke kiri atau ke kanan, tapi fungsinya sebagai penambah atau pengurang, tandanya berubah kena. Lah, kalau ada yang masih kurang paham memindah-mindah tuh kenapa jadi berubah tanda. Kalaunya kalian ia berfungsi sebagai pengali atau pembagi, tandanya ada berubah. Nah, jadi di sini 3Q 3 dibagi negatif 2 itu negatif 1,5. Nah, kita tambahkan aja Q-nya. Nah, habis itu negatif 36 dibagi negatif 2 itu plus 18. Nah, kalau Ibu Hanpin ada yang bingung gitu, nah kenapa jadi langsung dapat seini? Nah, dalam persamaan atau dalam fungsi permintaan itu ada sudah ketentuannya, yang mana yang A-nya, yang mana yang B-nya. Itu seperti itu. Jadi di sini yang disebut yang di sini yang A ini adalah 18. Ini A-nya 18. Nah, kadang dulu Ustazah hapusakan. Tunggu sebentar. Nah, 18 sudah kita ketahui nih A-nya 18. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. P-nya kita ganti dengan 6, P yang ini kita ganti dengan 6, dan ini kita ganti dengan 18. 6 dibagi 6 dikurang 18. 6 dikurang 18 itu negatif berapa? 6 dikurang 18. Negatif 12 ya ada? Bukan kah? 6 dikurang, negatif 13. Iyalah. 6, tunggu sebentar. Negatif 12, Ustaz. Negatif berapa? Iyalah negatif 12. Iyalah nak. Negatif 12. Negatif 12 berarti di sini 6 dibagi negatif 12. Nah, 6 bagi negatif 12 itu hasilnya nih negatif 0,5. Jadi jawabannya yang A. Sampai di sini adalah yang hendak ditemukan dulu. Kalau bingung, karena untuk fungsi permintaan tuh memang sudah ada ketentuannya gitu. Nah, yang mana yang ia disebut sebagai A, yang mana yang disebut sebagai B. Ada dah rumusannya, kayak Ustazah share deh. Mudah-mudahan Ustazah ingat lah, nak lah. Jadi ada misalnya kalau P sama dengan itu letak yang A itu yang sebelah mana? Biasanya letak A itu yang kada parak variabel. Ini kan ada variabelnya loh. Nah, berarti bukan yang ini. Berarti yang di sini. Kalau yang di sini biasanya namanya B. Tuh, lah. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Pokoknya kalau misalnya nanti ada soal cuma diketahui fungsi permintaannya aja, terus P-nya aja yang diketahui, kita disuruh menghitung elastisitas permintaan. Nah, seperti ini caranya kena menghitungnya. Kita harus rubah dulu fungsinya, kita tentukan yang mana A-nya, baru kita bisa memasukkan ke rumus elastisitas. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Tunggu sebentar. Nah, nomor berikutnya
Nah, nomor berikutnya ini pembahasannya tentang akuntansi, Nak. Nah, selama ini kita masih belum ada belajar tentang akuntansi, tapi kalau kita belajar akuntansinya dari awal sampai akhir, itu kita lambat, Nak. Jadi kita langsung ke apa yang kita tuju, apa yang kira-kira misalkan sering keluar. Nah, di sini ada contoh soal, ini dari soal tryout yang Ustazah temukan juga. Di sini kita disuruh mencari jurnal pembalik. Nah, ada di sini namanya jurnal pembalik. Ustazah carikan dulu pengertiannya. Silahkan kalau Bu Hantian ada tahu pengertiannya apa, siapakan catatannya. Supaya kayaknya ingat nih, kalau misalnya ada istilah jurnal pembalik, itu apa artinya. Tunggu sebentar. Saya carikan dulu pengertiannya. Jurnal pembalik. Tunggu. Nah, jurnal pembalik ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan pada awal periode, akhir akuntansi, pada awal periode akuntansi yang baru. Jadi kan kita itu di tiap bulan itu kita selalu melakukan pencatatan dan penjurnalan, kayak sampai akhirnya karena kita membuat laporan keuangan. Nah, jurnal-jurnal yang kita buat tadi ada yang bisa kita buatkan jurnal pembaliknya, ada juga yang tidak. Tapi di sini sudah diberikan ketentuan transaksi atau kegiatan penjurnalannya seperti apa aja sih yang bisa kita buatkan jurnal pembalik. Yang pertama yang bisa dibuatkan jurnal pembalik itu adalah pembayaran beban yang masih terutang. Jadi bila misalkan nih kalian ada sebenarnya harus bayar gitu, nah, tapi Bu Hantian belum bayar misalnya gaji. Nah, gaji itu misalkan belum dibayari. Kita catat dulu, ini kan kayaknya pacangan kita bayarkan. Nah, tapi di jurnal dulu. Nah, penjurnalan itu nanti di awal periode harus kita buatkan jurnal pembaliknya supaya kada tersalah. Supaya yang asalnya sama lamlo sudah kita catat nih. Sebenarnya akhirnya kan pada saat di akhir periode misalkan kita berikan sudah gajinya, sementara di catatan itu masih kita catat, kita alokasikan ya sebagai utang. Nah, harus kita bikinkan jurnal pembaliknya. Yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima ini yang sebujurnya tuh, nah misalnya pendapatan itu harus sudah dibayarkan oleh konsumen kita. Nah, ketika kita melakukan pencatatan, itu posisinya masih belum dibayarin oleh konsumen. Jadi kita catat nih supaya kada kelupaan gitu. Sini ada yang harus dibayarkannya ke aku tuh segini gitu. Nah, maka di awal periode nanti setelah misalkan iya sudah dibayarkan, maka di awal periode kita bikinkan jurnal pembaliknya supaya ia tercatat sudah membayar. Terus yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Nah, jadi apa aja nih misalnya yang sudah kita bayarkan, jar kita tuh kayak mendep lah gitu. Nah, di situ kita lakukan pencatatan. Nah, nanti di awal periode karena sudah kita bayarkan, maka kita bikinkan jurnal pembaliknya supaya ya tadi di awal periode ke depan itu sudah kada ada lagi nih misalkan kita harus bayar ini gitu. Terus yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka ini ketika kita misalkan mendirikan sebuah perusahaan jasa misalkan. Nah, di situ ketika misalnya pendapatan diterima di mukanya orang bayar berdahulu ke kita, otomatis kan kita terhutang tuh orang gitu. Nah, ketika misalkan layanan jasa sudah kita berikan, maka kita wajib membuatkan jurnal pembaliknya. Supaya apa? Supaya tahu nih
perusahaan kita yang semalam tuh sudah habis nih terhutang gitu. Nah, ada pendapatan diterima di muka. Kalau di soal ini itu termasuk dari nah, kegiatan yang terakhir tadi, yang pendapatan diterima di muka. Kita baca dulu soalnya. Pada 1 September 2019, Pak Burhan menerima pendapatan sewa kos dari seorang mahasiswa dengan nominal 2.400.000 untuk 1 tahun. Transaksi tersebut dicatat pada jurnal penyesuaian dengan mendebit pendapatan sewa dan mengkredit akun sewa diterima di muka. Nah, kita disuruhnya membuatkan jurnal pembaliknya. Nah, yang sebenarnya yang seperti ini sudah ada rumusannya, Nakai. Tapi asal kita ingat gitu. Nah, ketika misalkan tercatat di jurnal penyesuaian misalkan dengan mendebit pendapatan sewa dan mengkredit akun sewa diterima di muka, itu kayaknya dibaliknya kayak apa? Itu sudah ada ketentuannya. Nah, ini yang harus kita ingat. Nah, kita geser dulu. Nah, di sini. Nah, ini contohnya. Ustazah hapuskan dulu. Tunggu sebentar. Nah, Ustazah. Yang pertama, nih kayak ilustrasi soal tadi, kayak ini pencatatannya, Nak. Nah, ada penjurnalan namanya. Ini jurnal penyesuaian yang harus kita sesuaikan gitu, nah, lawan pencatatan kita. Jadi kan kalau ada misalnya ingat mencatat, ya tadi kita bikinkan jurnal penyesuaiannya supaya nantinya pada saat pelaporan itu bujur-bujur real gitu, nah. Kayak ini, Pang, kondisi perusahaan kita. Nah, di sini ini seperti ilustrasi soal pendapatan sewa tadi diletakkan di debit 800.000. Kenapa jadi 800.000? Ini karena ketika kita mencatat pendapatan diterima di muka, tapi kita akui ia sebagai pendapatan, maka ia tercatatnya senilai yang sudah dijalani. Nah, makanya di sini kan nominal transaksi kan 800.000. Itu didapat dari akumulasi biaya sewa mulai bulan September hingga Desember 2019. Ini sistem pelaporannya ada di akhir Desember. Jadi yang sudah kita jalani itu apa? Kan tadi orang bayar kos kan banyak loh ke kita gitu. Nah, kita mencatatnya senilai yang sudah ia jalani sebesar 4 bulan. Nah, biaya sewa untuk 1 bulan itu didapat dari membagi biaya sewa selama 1 tahun menjadi per bulan. Ya tadi, setahunnya itu kan 2.400.000. Nah, dibagi 12. Kalau ada anak yang kayak ini, bisa juga kayaknya 2.400.000 ini dikali 4 per 12 gitu. Nah, pokoknya nanti ketika anak nyaman bisa dengan cara yang seperti itu, bisa juga dibagi dulu 12. Kita bagikan dulu 12, 2.400.000 tadi kita bagi 12. Tahu loh kita berapa sebulannya bayaran kos tadi dari orang gitu. Nah, dapat 200.000 karena yang sudah dijalaninya itu dari September sampai Desember. 4 bulan loh, September, Oktober, November, Desember gitu. Nah, 4 bulan, maka kita tinggal kalikan kali 4. Nah, 200 kali 4 itu nilainya 800. Nah, habis itu karena kita sudah dapat loh berapa tadi penyesuaian yang ia catat, maka tinggal kita balik. Nah, kan kita bikin jurnal pembalik. Yang asalnya debit, itu kita jadikan kredit. Nih, Pang membalik. Kalaunya yang kredit, kita jadikan debit. Nah, jadi nanti jawabannya itu sewa diterima di mukanya, sewa diterima di mukanya debit, dan kreditnya adalah pendapatan sewa. Nilainya sama 800.000. Ada yang hendak ditakunakan? Nah, ada yang hendak ditakunakan kan, anak?
Kalau tidak ada, kita selesai. Kalau sudah selesai, berarti karena waktunya masih ada, habis ini kita latihan. Adalah yang Anda ditakunakan. Halo? Ada yang Anda ditakunakan kah? Nurul Iza. Kenapa? Kadeda. Kadeda kah ada? Suaranya Latihannya soal ini Kak Ustazah. soalnya inggih nanti Ustazah ganti angkanya aja. Kayak kita belajaran tadi. Oke. Inggih supaya buhan pian bisa gitu nah. Ini kan tadi melihat aja kalau mengalami kena ya, Pak. Ada kah yang Anda ditakunakan dulu sebelum kita latihan? Waktunya masih ada setengah jam. Jadi sempat aja kita latihan. Kadeda. Kalaunya kadeda, silahkan kalian catat di buku catatan kalian untuk nomor 9. Ustazah acak aja. Ada nomor 9 nanti. Nah, seperti ini aja. Untuk Putri, silahkan dulu dicatat. Untuk nomor 9, diketahuinya aja, Nak. Langsung diketahui. Diketahui PR sama dengan, sudahkah? Tinggi saja sudah. Ya. Sama dengan 4.000 Q dikurang 8Q kuadrat dan TC sama dengan 10.000 ditambah 600Q. Silahkan cari laba maksimumnya. Sudah? Untuk Putra, Ustazah, ya. boleh diulangi Kak? Ada ulang putus-putus tadi. Oke. Diketahui PR sama dengan 4.000 Q dikurang 8Q kuadrat. Dan TC sama dengan 10.000 ditambah 600Q. Silahkan cari laba maksimumnya. Sudah kan, Nak? Sudah, Ustazah. Makasih. Oke, siap. Untuk Putra. Untuk Putra, diketahui PR sama dengan 4.000 Q dikurang 10Q kuadrat. Dan TC sama dengan 10.000 ditambah 500Q. Silahkan cari laba maksimumnya. Anak Putra, ulangi saja. Ulangi. Nah, ya kayak itu. Oke. Jadi Ustazah tahu diketahui PR sama dengan 4.000 Q dikurang 10Q kuadrat. Dan TC sama dengan 10.000 ditambah 500Q. Silahkan cari laba maksimumnya. Sudahkah? Iya, sudah saja. Oke.
Ustazah tunggu, Ustazah masih di Zoom. Silahkan Bu Hanpian cari, Ustazah juga mencari, karena ini soalnya instan, Ustazah baru juga bikin gitu. Jadi kita sama-sama menghitungnya. Jadi nanti, kalau ada yang sudah, silahkan naklah Bapander di sini gitu, Ustazah ulun sudah gitu. Atau misalnya ada yang hendak ditakunakan, Bapadah aja di sini. Lah, kita tetap standby di Zoom. Nah, kalau nanti ada hasilnya yang negatif, biarkan aja negatif lah.
Untuk Putri, ada yang sudah selesai kah? Sudah. Sudah, Ustazah. Tapi belum Sudah. tidak yakin. Sama. Sudah. Oke. Ustazah tanyalah untuk yang sudah. Q-nya dapat berapa, Nak? 212,5 Kak Ustazah. Tunggu. 2000 bagi 16. Bukan. Nak, bujurlah. Sama kada? Tadi diketahuinya TR sama dengan 4000 Q dikurang 8Q kuadrat. Betul? Tujuh. TC-nya 10.000 ditambah 6.000 Q. Oh, 6.000 Kak Ustazah. 600 Ustazah. Tadi 600 Ustazah. Oh, astagfirullah. Iya, Ustazah yang kelebihan 600, Nak. Tunggu. Berarti di sini tunggu sebentar. 4.000 MK-nya 600. Berarti di sini 600. Berarti 4.000 dikurang 600. 4.000 dikurang 600. 3.400. Habis itu 3.400 dibagi 16. Berapa tadi? 212,5 kah? Enggak, betul. Iya saja. Ya, betul. Habis itu di sini 212,5. 212,5. Kalau hendak nyaman bisa dibulatkan, Nak, jadi 213. Boleh. Atau 212. Boleh juga. Kalau menghitungnya pengalih 4.000 kali Ustazah bulatkan ke atas 213. 4.000 dikali 213 dikurang 8 dikali 213 pangkat 2. 852 dikurang 8213 dikali 213 dikali 8. 362 592. 852 dikurang 362 952. 489 PR-nya Bu Anpin dapat berapa? 488,750. Iya, boleh. Sama aja 488,750. Ini Talita ada yang pakai pembulatan kah? Yang langsung 212,5. Kada saja langsung. Sip, boleh. 10.000 ditambah 6.000 dikali 212,5. 10.000 ditambah 6.000 dikali 212,5. 1.275.000. 1.285.000. TC-nya berapa, Talita? 137.500. 137. 500. Ya, tunggu dulu. Ini 600. Nah, 600 dikali 212,5. 127.500 ditambah 10.000. 137.500, Nak. Betul, Kak? Nggih. Oke. Berarti labanya 488,750 dikurang 137.500 351.250. Nah,
Iya saja. G. Benar kah? Benar. Oke, Ustazah. Oke, sudah. Nah, berarti untuk Putri sudah bisa menjawab. Nanti hasil jawabannya tolong dikirimkan ke WA Ustazah, naklah. WA Ustazah 0858 2125 7113. Atau minta kirimi bagian IIS kena nomor kontak Ustazah. Oke, Ustazah kembali ke Putra. Untuk Putra, bisa bantu Ustazah TR tadi berapa? PR hasilnya kah atau yang Ada awalnya sih? TR persamaannya. Ustazah lupa. Oh, persamaannya PR sama dengan 4000 Q 4000 Q kurang 10 Q kuadrat. kurang 10 Q kuadrat. Habis itu PG-nya, PG-nya 10.000 ditambah 500 Q. 10.000 ditambah 500 Q. Tunggu sebentar. TMR-nya berarti 4.000 dikurang 20 Q. Untuk MC-nya berarti 500. MR sama dengan MC berarti 4.000 dikurang 2Q sama dengan 500. 2Q sama dengan 4.000 dikurang 500. 3.500. Q sama dengan 3.500 bagi 2. 3.500 dibagi 2. 1.750. Nak, Vito, Pun, berapa tadi Pin dapat Q-nya? itu tuh kada dibagi 20 Kak ya? Apa yang dibagi 20? Kan anunya kan Q-nya tadi 10 Q Iya, pangkat 20. 2. Maaf, hilap. Maaf. Nggih. 3.500 dibagi 20. Nggih. Berapa Gitian? 175. 175. Ya, sip. Habis itu kita masukkan ke persamaan 4.000 kali 175 dikurang 10 kali 175 pangkat 2. 4.000 dikali 175, 700, 1.000. Dikurang 10 kali 175 kali 175, 30.625 kali 10. 700.000 dikurang 306, 250. 700.000 dikurang 306, 250. 393.750 benar? Benar. Oke. TC-nya 10.000 ditambah 500 kali 175. 10.000 ditambah 500 kali 75. 500 kali 175, 87.500. Berarti 97.500 TC-nya? Nggih, bujur. Nggih. Berarti labanya 393.750 dikurang 97.500. Tunggu sebentar. 393.750 dikurang 97.500. 296, 250. Nggih, bujur sih. Nah, ya, kalau sudah benar jawaban Putri, sudah benar jawaban Putra, maka kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Silahkan nanti jawabannya tadi bertulis tangan lah anak-lah. Kirimkan ke Ustazah via WA. Lah, silahkan. Ada yang hendak ditakunakan kah dulu? Sebelum kita bubarkan. Q-nya tadi 175 kah? Kenapa? Q-nya tadi 175 kah? Ya, betul. Ada lagi yang hendak ditakunakan? Sebelum kita tutup, nah.
Tadi kan kita sudah benar semua menjawabnya. Berarti insya Allah paham. Gitu. Udah kah? Sudah berikan waktu 1 menit. Nah, adakah yang hendak bertakun? Ada saja insya Allah. Ada dah. Alhamdulillah. Ayo, silakan disiapkan. Tunggu sebentar Ustaz tunjuk anak putra lagi. Tunggulah. Saya cek dulu siapa aja yang ada. Tunggu sebentar. Faris Arianda ada? Ada. Nah, iya, silakan disiapkan. Nah. Oke. Isti'adah dan khusyuan ad-du'a. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita nanti UTBK. Semoga semuanya bisa dipahami. Jangan lupa nanti jawaban tadi dikirimkan ke WA Ustazah ya, nak. Nah, kalau nya kada tahu nomor kontak Ustazah bisa pian tanyakan ke anak Iis. Tadi sudah Ustazah beri juga nomornya 085821257113. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ternyata ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya, silakan. Terima kasih Ustazah. Berelaan. Ya, berelaan. Ustazah, terima kasih banyak berelaan. Inggih. Kasih saja